Sampai Sari tuh ngerasa macam mau jebol itu plafon, saking kuatnya getaran mereka tuh. Sari ngebatin, kalau tikus nggak mungkin lah bunyi kencang ini. Lagi pula agak aneh juga kalau tikus bunyi hanya di jam-jam tertentu. Kan dari tengah malam sampai subuh kan, Wak. Siang nggak ada. Nah di sini Sari mulai nggak tenang lagi nih, Wak. Belum hilang rasa takutnya karena suara plafon itu. Suatu waktu Sari malah denger cerita horor dari Pak Joko. Pak Joko, tukang rumput yang bantu bersihin halaman rumah mereka tuh, tentang si rumah kontrakan bekas restoran ini. Kata Pak Joko, pernah pada suatu malam dia datang ke rumah Sari untuk ngambil upah yang belum dibayar sama Adin. Setelah uangnya dapat, Pak Joko kan langsung pamitan pulang tuh. Tapi pas ngelewatin pohon di halaman depan kontrakan rumah si Sari ini, Wak, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala yang nongol ya, bukan ngintip gini ya, nongol, gitu, di antara dahan pohon. Kayak gini. Dan setelah diperhatikan lagi, Wak, kepala itu ternyata nyambung sama tubuh tinggi besar dan juga hitam yang berdiri di balik pohon itu. Jadi kepalanya macam nyangkut gitu. Kayak gitu. Natap Pak Joko gini kan. Badan Pak Joko langsung kaku, di situ nggak bisa digerakin. Dia langsung berdoa dalam hati ya kan. Tutup mata, dia intip lagi, masih ada baca doa lagi. Barulah setelah badannya bisa gerak langsung lari, dia kabur ninggalin rumah itu. Nah dengar cerita itu makin ketakutan lagi lah si Sari. Bayangan sosok hitam yang dilihat sama Pak Joko tadi langsung bikin pikiran si Sari nggak tenang, Wak. Tapi di sisi lain juga Sari mencoba menenangkan diri. Dia kayak ya udahlah, selama bukan aku yang diliatin mungkin nggak apa-apa. Lagian aku juga cuma sementara kok di sini. Nanti kalau rumahku udah jadi aku nggak akan di rumah ini lagi gitu. Tapi masih sudah berusaha santai nih, Wak, ya. Cerita Pak Joko tentang sosok di pohon itu terus mengganggu pikiran si Sari. Tiap kali dia nyapu halaman dia ngerasa kayak ada nggak ya, ada macam ngerasa ada yang ngawasin dia dari balik pohon itu, Wak. Sampai akhirnya suatu hari kejadian mistis yang selama ini cuma dia dengar dari orang lain, which dari Pak Joko, dia alamin sendiri. Sari alamin lagi, Wak. Ceritanya hari itu Sari ini baru aja pulang jemput Dina sama Bayu dari sekolah. Nah pas masuk rumah tiba-tiba Sari nengok ada anjing besar warna hitam lagi duduk di bawah meja makannya, Wak. Kok ada anjing nih? Anjing siapa? Kok bisa masuk dalam rumah aku? Semua pintu dikunci, Wak, rumah tuh kosong. Kok tiba-tiba ada anjing? Karena takut digigit sama si anjing ini, Sari langsung nyari kayu tuh, Wak, untuk ngusir si anjing. Pas Sari udah nemu kayunya, anjing tuh langsung lari ke area dapur. Area ruang makan sama dapur terpisah memang, Wak. Pergi dia ke dapur. Tapi anehnya begitu Sari ngejar ke dapur, anjing tuh hilang. Itu semua pintu kecuali pintu depan itu udah ditutup sama si Sari. Gak ada satupun celah buat anjing itu bisa keluar. Tapi hilang tiba-tiba. Apa tuh ya? Tanya sama Dina sama si Bayu kan, ada anjing nih keluar? Nggak ada, Bu, nggak ada. Anaknya udahlah ketakutan. Kamu tapi lihat anjing itu kan, lihat bu, mana dia sekarang? Dicek sama mereka nggak ada, hilang. Itu anjing apa bukan ya? Bantai, yang penting dia udah pergi, kata si Sari kayak gitu. Dan gak lama setelah kejadian itu, peristiwa mistis mulai muncul secara beruntun, Wak.